Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Bella, dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai konservasi tanah dan air dengan metode vegetatif. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe di bawah kolom ini. Oke, langsung saja kita masuk dalam materinya, yaitu konservasi tanah dan air dengan metode vegetatif. Yang pertama-tama kita harus mengetahui dulu, apa sih yang dimaksud dengan metode vegetatif itu? Metode vegetatif adalah metode penanaman tanaman dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat menekan laju dari erosi dan aliran permukaan. Metode vegetatif terbagi atas beberapa bagian atau jenis karena berkembang mengikuti perkembangan zaman. Jadi di sini saya akan mengambil 3 jenis metode vegetatif sebagai contoh penerapan metode vegetatif. Yang pertama yaitu tanaman penutupan lahan atau cover crop. Tanaman penutupan lahan atau cover crop adalah tumbuhan atau tanaman yang khusus ditanam untuk melindungi tanah dari ancaman kerusakan oleh erosi dan untuk memperbaiki sifat kimia dan sifat fisik tanah. Tanaman penutup tanah berperan sebagai pertama, menahan atau mengurangi daya perusak butir-butir hujan yang jatuh dan aliran air di atas permukaan tanah. Yang kedua, menambah bahan organik tanah melalui batang, ranting, dan daun mati yang jatuh. Dan yang ketiga, melakukan transpirasi yang mengurangi kandungan air tanah. Peranan tanaman penutup lahan tersebut menyebabkan berkurangnya kekuatan dispersi air hujan, mengurangi jumlah serta kecepatan aliran permukaan, dan memperbesar infiltrasi air ke dalam tanah sehingga mengurangi erosi. Tumbuhan atau tanaman yang sesuai untuk digunakan sebagai penutup tanah dan digunakan dalam sistem pergiliran tanaman harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Mudah diperbanyak sebaiknya dengan biji, mempunyai sistem perakaran yang tidak menimbulkan kompetisi berat bagi tanaman pokok, tetapi mempunyai sifat pengikat tanah yang baik dan tidak mensyaratkan tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Tumbuh cepat dan banyak menghasilkan daun, toleransi terhadap pemangkasan, resisten terhadap gulma, penyakit dan kekeringan, mampu menekan pertumbuhan gulma, mudah diberantas jika tanah akan digunakan untuk penanaman tanaman semusim atau tanaman pokok lainnya, sesuai dengan kegunaan untuk reklamasi tanah, dan tidak mempunyai sifat-sifat yang tidak menyenangkan seperti duri dan sulur-sulur yang membelit. Tanaman penutup tanah terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama, tanaman penutup tanah rendah. Tanaman penutup tanah rendah terdiri dari jenis rumput-rumputan dan tumbuhan merabat atau menjalar. Dipakai dalam pola pertanaman rapat seperti Collaponium moconoides des. Digunakan dalam pola pertanaman barisan seperti Eupatorium triple-nerve val atau daun panahan, godon, dan plasma. Digunakan untuk membuat teras dan saluran-saluran air seperti Alternanthera amoyicevos, bayang kreme atau kremek. Yang kedua, tanaman penutup tanah sedang atau perdu. Dipakai dalam pola pertanaman teratur di antara barisan tanaman pokok seperti Clibadium surinamense. Digunakan dalam pola pertanaman pagar seperti Acacia fulvosa Will atau lemtoro merah. Penggunaan di luar areal pertanaman utama dan merupakan sumber pupuk hijau seperti Leucaena glauca. Yang ketiga, tanaman penutup tanah tinggi atau tanaman pelindung. Digunakan dalam pola teratur di antara baris tanaman utama seperti Albizia falcata atau sengon laut dan Etutrina sp atau dadap. Dipakai dalam barisan seperti Leucaena glauca atau Leucaena leucopepala. Penggunaan untuk melindungi jurang,
tebing atau untuk penghutanan kembali seperti Albizia falcata dan Leucaena glauca. Dan yang keempat, tumbuhan-tumbuhan bawah atau underground alami pada perkebunan. Banyak usaha telah dilakukan pada beberapa perkebunan, terutama perkebunan karet, dalam memanfaatkan tumbuh-tumbuhan bawah alami untuk melindungi tanah. Selanjutnya, jenis metode vegetatif yang kedua yaitu wanatani. Wanatani atau agroforestry adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek seperti tanaman pertanian. Sistem wanatani dapat menghasilkan keanekaragaman yang tinggi baik menyangkut produk maupun jasa. Selain itu, agroforestry atau wanatani juga bertujuan untuk memperbaiki tanah serta mengelola sumber air agar tetap lestari dan menjadi lebih baik, sehingga akan mengurangi resiko kegagalan dan melindungi tanah dari erosi serta mengurangi kebutuhan pupuk atau zat hara dari luar kebun karena adanya daur ulang sisa tanaman. Berikut ini akan diterangkan contoh beberapa sistem agroforestry atau wanatani. Yang pertama yaitu strip rumput. Strip rumput merupakan bentuk peralihan dari sistem pertanian tanaman semusim menjadi sistem agroforestry. Strip rumput adalah barisan rumput dengan lebar 0,5 sampai 1 meter dan jarak antar strip 4 sampai 10 meter yang ditanam sejajar garis ketinggian atau kontur. Pada tanah yang berteras, rumput ditanam di pinggir bibir atau teras. Jenis rumput yang cocok adalah rumput yang mempunyai sistem perakaran rapat dan dapat dijadikan hijauan pakan ternak, misalnya rumput gajah, Penicetum purpureum, rumput bede, Brachiaria decumbens. Yang kedua yaitu pertanaman lorong. Sistem ini merupakan sistem pertanian di mana tanaman semusim ditanam pada lorong di antara barisan tanaman pagar yang ditata menurut garis kontur. Jenis tanaman yang cocok untuk ditanam adalah kacang-kacangan, leguminosa seperti gamal, Flemingia congesta glericide sepium atau lamtoro, Leucaena leucocephala. Yang ketiga yaitu pagar hidup. Pagar hidup adalah barisan tanaman perdu atau pohon yang ditanam pada batas kebun. Bila kebun berada pada lahan yang berlereng curam, maka pagar hidup akan membentuk jejaring yang bermanfaat bagi konservasi tanah. Jenis tanaman yang dipakai untuk pagar sebaiknya yang mudah ditanam dan mudah didapatkan bibitnya, misalnya gamal dengan stek, turi, lamtoro, dan kaliandra dengan biji. Yang keempat yaitu sistem multistrata. Sistem multistrata adalah sistem pertanian dengan tajuk bertingkat, terdiri dari tanaman tajuk tinggi seperti mangga dan kemiri, sedang seperti lamtoro, gamal dan kopi, dan rendah seperti tanaman semusim atau rumput yang ditanam pada dalam satu kebun. Jenis metode vegetatif yang ketiga atau yang terakhir yaitu strip cropping atau penanaman dalam. Strip cropping atau penanaman dalam adalah suatu sistem bersosok tanam yang beberapa jenis tanaman ditanam dalam strip yang berselang-seling pada sebidang tanah pada waktu yang sama dan disusun memotong lereng atau menurut garis kontur. Biasanya tanaman yang digunakan adalah tanaman panggan atau tanaman semusim lainnya diselingi dengan strip-strip tanaman yang tumbuh rapat berupa tanaman penutup tanah atau pupuk hijau. Ada 3 metode strip cropping, yaitu yang pertama kontur strip cropping, yaitu penanaman dalam strip menurut kontur. Penanaman tanaman dilakukan sejajar dengan garis kontur. Sistem ini dapat diterapkan pada lahan-lahan yang mempunyai lerengnya panjang, rata, dan seragam. Dan yang kedua, field strip cropping, merupakan penanaman dalam strip lapangan. Penanaman tidak perlu persis sejajar dengan garis kontur, namun cukup dilakukan memotong lereng dengan lebar strip yang seragam. Sistem ini dilakukan pada lahan-lahan yang mempunyai kelerengan yang tidak teratur. Dan yang ketiga yaitu buffer strip cropping.
merupakan menanam tanaman penyangga di antara tanaman utama seperti tanaman kacang-kacangan dan rumput yang sifatnya sebagai penutup lahan. Sistem ini dilakukan untuk mengatasi lahan-lahan yang sangat ekstrim dengan kelerengan yang tidak teratur. Penanaman dalam strip sebenarnya hanya efektif untuk lahan-lahan yang kelerengannya tidak lebih dari 8,5%. Jadi teman-teman, cukup sekian penjelasan saya mengenai materi konservasi tanah dan air dengan metode vegetatif. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.